bisa. Gak ada gunanya semua itu. Selalu minta KK, minta KTP. Terus Pak, bantuan kemana sampai sekarang nggak datang-datang? Pergi dah kalian ke sini. Pergi dah. Di media sosial muncul banyak unggahan yang menunjukkan penolakan masyarakat terhadap petugas pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Apa yang melatar belakangi penolakan tersebut? Benarkah fenomena ini menjadi cerminan negara yang tak lagi dipercaya? Kita bahas. Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986 dan digelar setiap 10 tahun. Tepatnya pada tahun yang berakhiran angka 6. Pendataan dimulai sejak 1 Mei 2026. Hingga pertengahan Juli, capaian pengumpulan data secara nasional baru sekitar 40% dan ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026 melalui pendataan door-to-door maupun pengisian secara daring. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, sensus ekonomi menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih akurat sesuai kondisi terkini. Masyarakat hanya diminta menunjukkan KTP dan kartu keluarga untuk keperluan validasi data, bukan difoto. Selain itu, responden juga dapat mengisi kuesioner secara mandiri melalui tautan resmi yang diberikan petugas. Namun sebagian warga tetap menolak dengan berbagai alasan, mulai dari menganggap sensus tidak bermanfaat, hingga khawatir data pribadinya digunakan sebagai dasar kenaikan pajak. Di satu sisi, petugas pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 berupaya menjalankan tugasnya mengumpulkan data ekonomi masyarakat. Di sisi lain, sebagian warga justru merasa risih, tidak percaya, bahkan menolak didata. Sebenarnya apa yang terjadi di balik fenomena ini? Pengamat politik sekaligus peneliti Akademi Hukum dan Politik Yogyakarta, Ahmad Farisi, dalam artikel Opini Kompas, edisi 11 Juli 2026 menilai fenomena tersebut sebagai cerminan negara yang tak lagi dipercaya. Menurut Farisi, penolakan masyarakat bukan lagi sekadar penolakan biasa, melainkan mulai menyerupai perlawanan terbuka terhadap otoritas negara dan pihak-pihak yang dianggap mewakilinya. Yang menjelaskan penolakan di berbagai daerah tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ekonomi politik yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan parlemen dinilai gagal menjalankan fungsi representasi rakyat sehingga semakin memperdalam rasa kecewa masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, PPLSE 2026 dipersepsikan sebagai representasi negara, yaitu pihak yang selama ini dianggap tidak hadir membela kepentingan mereka. Akibatnya, ketika petugas datang, sebagian warga meluapkan kekecewaan dengan menolak pendataan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan ekonomi yang mereka rasakan. Masyarakat memanfaatkan kehadiran PPLSE 2026 sebagai saluran untuk meluapkan kekecewaan yang selama ini mereka pendam. Menurut Farisi, kondisi inilah yang membuat sebagian warga kehilangan sikap ramah terhadap petugas. Akumulasi ketidakpuasan itu kemudian mendorong mereka menolak otoritas negara. Meski masyarakat tidak secara terang-terangan menyatakan penolakan itu lahir karena kecewa kepada negara, berbagai alasan yang mereka sampaikan terutama kekhawatiran terhadap penggunaan data pribadi dan ketidakpercayaan kepada pemerintah menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang semakin menguat. Sahabat Kompas, penolakan terhadap petugas pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 tampaknya bukan sekadar persoalan teknis pendataan. Di baliknya tersimpan akumulasi kekecewaan dan krisis kepercayaan terhadap negara. Jika akar persoalannya memang berada pada kepercayaan publik, pertanyaannya, bagaimana pemerintah dapat memulihkannya kembali?